Siap, Bang. Apa kabar malam hari ini? Oi, Alhamdulillah. kamu selagi dulu ini Dinas Pendidikan Makassar full sepak mau PPDB ini. Penting ada data ini nanti. Gimana, Pak? Weh, pokoknya cuma yang daftar nanya, daftar simbol kita kasih anaknya dan tribun ini. Awas kalau tidak ada lulus. Asik ya. Oke, Tribuners. To the point aja. Tadi laga uji coba dengan Persita Tangerang di Memangnya orang lain tidak apa begitu. namanya di Stadion Indomie Polisi, ya. tentara, Di Stadion dan Indomie keluar dan ini jaga Arena Tangerang, Banten. Nah, berakhir dengan 1-1. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik. Salah satu pemain PSM kembarannya Yakob, Yance Sayuri mencuri perhatian. Kenapa? Nah, jadi kita angkat besok dulu nih, Pak. Pembuktian Yance Sayuri. Yance Sayuri ini sudah bergabung di PSM sejak musim lalu. Iya. Nah, dari data statistik yang kita punya, sudah bermain di 16 kali Liga 1. Tapi kemudian 875 menit bermain tapi tidak pernah mencetak gol. Iya. Nah, baru kali ini di tangan Tavares Yance Sayuri bisa mencetak gol. Wish. Artinya begini ya. Iya. Tavares bisa membangkitkan pemain-pemain yang selama ini kita mungkin tidak hitung ya. Iya. Tidak ada mungkin kontribusinya ke PSM dan lain-lain, tapi Yance Sayuri berhasil membuktikan dan lewat gol yang cukup di pertengahan babak pertama menit ke-20 berhasil menyelesaikan satu gol. Dan kita angkat Yance ini karena apa namanya dia bisa semacam menemukan dirinya ya selama satu musim lebih ini tidak bisa mencetak gol padahal posisinya di back kiri. Nah, itu mesti menjadi perhatian. Jadi besok kita angkat khusus Yance Sayuri, kemudian sekilas sekilas pertandingan melawan Persita Tangerang yang berakhir seri 1-1. Nah, beberapa evaluasi di sini kalau kita lihat tadi pertandingannya sudah padu, pertandingannya kemudian striker PSM Everton sudah beberapa kali juga memberikan ancaman di depan penjaga gawang. Nah, kalau kita catat ya ancaman dari Everton ini. Nah, di menit ke-30 ada sundulan, kemudian 34 juga ada sepakannya tapi masih terbaca. Kemudian sundulan yang terakhir itu di menit 80. Jadi memang ini Everton Nascimento ini memang spesialis di sundulan. Dari 3 bola yang berbahaya di depan gawang Persita tadi semua rata-rata lewat sundulan. Jadi Artinya begitu, artinya dia menjadi target man. Jadi memang strateginya target man lewat sundulan semua. Kemudian gol Yance juga adalah berkat dari pergerakan striker terbaru ini untuk apa namanya untuk supaya lawan-lawannya mendekat ke dia. Jadi lawan-lawannya mengawal Everton, sehingga Yance tidak terkawal. Jadi berhasil tadi mengecoh. Sini kok semua berhasil. Setelah itu Yance kosong, ya dilaksanakanlah gol. Ini juga strategi dari Bernardo Tavares, dan semoga kedepannya ini bisa lebih padu lagi permainannya di masalah apa namanya di finishing touch-nya sehingga bisa menghasilkan gol. Nah, kemudian ada juga komentar dari Tavares bahwa setelah trial tadi ini cukup senang, tapi
dia meminta kepada waktu dan kepada manajemen untuk menambah pemain berpengalaman untuk bisa tampil di Piala FC. Karena Piala FC cukup berat, karena kan levelnya pasti di atas Liga 1. Iya, betul. Jadi itu, jadi sementara membicarakan kepada manajemen dan tim pelatih supaya datangkan lagi pemain yang berpengalaman untuk di Piala AFC. Oke, itu dari PSM. Kemudian dari daerah kita turun dengan 2 halaman 11 dan halaman 12. Yang pertama adalah saat ini untuk perkembangan kasus KM Ladang Pertiwi ya. Iya. Jadi saat ini pihak SAR yang dibantu oleh TNI Polri masih mencari sekitar 18 orang korban tenggelamnya KM Pertiwi Sabtu lalu. Jadi ini hari kelima. Di hari kelima ini perkembangan terbaru adalah 2 tersangka, nahkoda dan pemilik kapal menjadi tersangka hari ini, sudah ditetapkan tadi. Kenapa? Karena dianggap lalai dan tidak memiliki izin. Kemudian yang kedua, 18 korban ini masih dalam pencarian. Masih ada kurang 18 orang yang sementara pencarian, dan tadi juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 1 korban ditemukan mengapung 5 mil dari Pulau Kalmas. Jadi 5 mil dari Pulau Kalmas tadi ditemukan mengapung seorang perempuan bernama Haja Hajeria. Dan tadi sudah diambil oleh keluarga. Jadi kita berdoa semoga masih ada keajaiban supaya sehingga 18 orang ini masih bisa selamat. Ini adalah peristiwa yang yang menyedihkan di pertengahan tahun ini, karena sepanjang tahun inilah mungkin korban terbanyak yang terjadi di wilayah Sulawesi, di Selat Makassar. Ya, masih banyak pun, masih ada sekitar 18 orang yang banyak. Kita berdoa Tuhan yang Maha Kuasa mereka bisa ditemukan masih hidup. Oke, itu dari daerah yang satu. Kemudian daerah yang lain masih terkait dengan PSM, tapi khusus di Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi tadi ini persiapan full untuk trial PSM melawan Sulut United. Jadi semua satuan perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah sudah turun untuk membantu dinas olahraga untuk mempersiapkan mulai dari pemadam kebakaran, pembersihan kemudian PU, ada juga BPPD, dimana dia persiapkan supaya stadion ini memang layak nanti untuk trial melawan Sulut United. Nah, belum lagi kan masih dalam tahap masih dalam tahap penilaian dari PT LIB apakah stadion ini layak nanti sebagai home base dari PSM. Kita tunggu nanti hasilnya saja, bagaimana stadion B.J. Habibie ini bisa siap untuk digunakan. Itu di anunya. Kemudian ada juga 2 berita dari kepala daerah, Bupati Baru dan Bupati Goa, yang tadi memimpin upacara hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2022. Ini juga sekaligus hari ulang tahunnya Kodam 14 Hasanuddin. Itu bisa nanti dijelaskan oleh teman-teman lain. Nah,
kemudian ada juga lintas daerah tentunya dari Bulukumba, kemudian dari Sinjai. Silakan Anda baca. Kemudian ada ceritanya juga Bupati Sinjai. Kenapa misalnya Bupati Sinjai itu gagal berangkat ke Mekah untuk melihat ayahnya yang sakit keras. Bisa baca di halaman Tribun Sulsel. Itu saja, Puang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.